Jadi semua mata kuliah itu bakalan nyambung. Si input bisa dinamakan dengan mengumpulkan. Mengumpulkan itu adalah di tahap awal, di inputan. Apa aja yang dikumpulkan ya tadi bahan-bahan tergantung sistem apa yang mau dijalankan nantinya. Perpustakaan misalkan, ada mahasiswa yang mau minjem buku. Berarti informasi apa aja yang harus dikumpulkan oleh sistem? Berarti yang pertama, mahasiswanya siapa, namanya siapa, NIM-nya berapa, terus bukunya apa yang mau dipinjam. Nah itu bahan inputan bagi sistem perpustakaan. Jadi nanti orang perpustakaan nyatet tuh atas nama anu pinjam buku anu tanggal sekian sampai tanggal sekian misalkan. Nah itu inputan bahan proses mengumpulkan data tuh itu yang jadi sumber dari yang akan dijadikan informasi tadi itu dinamakan data awal ya. Data awal itu bebas, bisa tulisan tangan, bisa ketikan, bisa tag audio, video, apalagi yang berupa data tuh di alam nyata. Nah itu semuanya disebut data awal ya untuk proses inputan. Pertivian misalkan tadi untuk untuk menampilkan info berita, berarti proses di dalamnya itu pertama ada masuk editing mungkin ya. Terus ada proses ngetik tuh, berita tuh diketik. Nah, itu namanya proses semuanya. Ngetik, diedit, lalu nanti disatukan jadi satu video, divisualkan dan lain-lain. Nah, itu namanya proses. Apa outputnya? Outputnya tadi udah jadi berita atau jadi informasi yang sudah ditayangkan. Nah, itu output terakhirnya yang tampil-tampil di TV. Jadi sistem informasi itu belum belum spesifik ke bidang komputer, masih umum ya, tapi prosesnya sama semuanya, baik nanti secara komputerized maupun secara fisik prosesnya sama, ada input, ada proses, ada output. Jadi ada input, ada sistem, ada output gitu. Oke, yang kedua melakukan manipulasi. Nah ini manipulasi itu maksudnya tadi memproses ya, udah kebahas duluan, memproses di dalam sistem itu lalu menyimpan itu hasil prosesnya disimpan baru ditayangkan. Nah ditayangkan itu yang poin keempat, menginformasikan itu. Jadi semuanya nyambung. Jadi ada bahan terus diproses disimpan baru ditayangkan. Nggak mungkin kah hasil proses tidak disimpan. Jadi apapun itu yang berupa info, yang berupa data yang bisa dicerna oleh orang, yang bisa bermanfaat bagi orang, nah itu yang dinamakan dengan informasi apapun itu. Ada bahan, ada proses, dan ada output atau yang dinamakan dengan info. Oke, berikutnya SI bisa dilakukan secara manual. Sebagai contoh, misal sistem akademik tadi ya, yang tadi ya. Jadi SI itu karena tidak semuanya berupa perangkat lunak atau dilakukan oleh komputer, kita ambil contoh yang manual nih, sistem penerimaan mahasiswa baru yang tadi biar nyambung. Jadi kalau secara manual belum di computerize ya, pertamanya dari mana ini? Nah ini dari sini ya. Berarti pertama ada calon mahasiswa, terus isi formulir ya, isi formulir baik secara online maupun offline, langsung jadi ke kampus dulu datang misalkan ngambil formulir ngisi, lalu setelah itu melakukan pembayaran, diterima oleh orang bagian akunting, bagian keuangan, ditulis lagi gitu kan, mau di Excel atau di buku. Pada akhirnya diaku sebagai mahasiswa pada jurusan dan angkatan tertentu. Jadi intinya masih tulisan tangan. Apa informasi terakhirnya? Ya, jadi informasi terakhirnya tadi kampus bisa tahu daftar mahasiswa per jurusan ada berapa orang, semester 1 itu berapa orang, terus laki-laki berapa orang, wanita berapa orang. Nah ini sumbernya dari sini, sumbernya dari inputan formulir mahasiswa tadi. Mahasiswa datang isi formulir, nanti masuk ke bagian akademik, dicatat semuanya secara manual. Itu juga disebut sistem informasi. Jadi intinya yang dimaksud di mata kuliah sistem informasi ini adalah yang digambarkan, yang harus kita ketahui adalah sistemnya. Jadi gimana sih prosesnya gitu. Karena nanti lanjutan dari sistem informasi ada RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Nah itu udah masuk ke teknis bagaimana cara membuat si sistemnya itu gitu. Kalau yang sekarang sistem informasi lebih ke apa aja sih yang dibutuhkan ketika akan membuat satu informasi A misalkan.
Jadi yang dibutuhkan itu tadi bahan, yang kedua prosesnya bagaimana, bagaimana cara mencatatnya, terus apa yang berkaitan dengan sistem itu baik internal maupun eksternal. Itu elemen-elemen itu ada yang dinamakan kelewat ya, ada yang dinamakan elemen internal, jadi langsung berinteraksi secara sistem di dalam, ada yang eksternal, jadi tidak langsung berhubungan dengan sistemnya itu. Nah, jadi tadi sudah dua ya, ada sistem, ada informasi. Nah, berikutnya ada istilah data. Nah, data ini di mana adanya data? Data itu bisa ada di bagian input yang tadi, di bagian proses, dan bagian output, semuanya ada data. Cuman data ini yang dirubah-rubah itu data ini. Tadi misalkan di bagian input ya, di pengumpulan data. Nah, itu datanya masih data mentah istilahnya. Tapi setelah diproses, setelah masuk ke sistem, data itu akan berubah. Data itu akan berubah, baik dari sisi format, dari bentuk, dan lain-lain. Setelah berubah, nanti udah fix semuanya, udah satu bundel data, barulah dia berubah menjadi sebuah informasi. Informasi itu sebetulnya data juga, tapi data hasil pengolahan dari sistem tadi. Apa aja tipe datanya? Tipe datanya nanti tadi juga udah sedikit dibahas ya di awal. Jadi bisa berupa format alpha-numerik, jadi maksudnya tulisan ABCD 1 2 3, simbol-simbol dan lain-lain, itu bisa disebut data. Lalu ada foto, bisa audio, bisa video, apalagi selain ini yang akan diproses, dinamakan dengan raw facts juga ya. Raw fact itu adalah ya data mentah lah. Jadi kalau masuk ke sini, balik lagi ke tadi. Nah, di sini ada raw fact atau data mentah. Masuk lagi ke sini, ini masih data juga, tapi lagi diproses gitu. Nanti setelah dikeluarkan jadi informasi, itulah data informasi. Jadi semuanya data-data juga objeknya. Jadi ini kalau statusnya ini masih sebuah raw fact atau data mentah. Nah, di sini dikatakan nih, data itu merupakan data yang belum bermakna ya. Jadi belum ada arti lah. Belum ada arti, diolah atau dimanipulasi sedemikian rupa sehingga berubah menjadi sebuah data yang mempunyai nilai, makna atau value berarti bagi penerimanya dan dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi data yang mentah tadi ini yang berupa teks, berupa foto, audio, video, ketika kalian ngumpulin aja, diambil dari sumber manapun, nah itu baru dikumpulin loh, baru dikumpulin. Itu belum menjadi informasi. Jadi masih belum ada arti. Apa sih dari kumpulan data itu, kesimpulannya itu apa, belum tahu. Nah, setelah kalian tahu aja misalkan nih kesimpulan, nah kesimpulan itu adalah informasi. Kenapa disebut informasi? Karena kesimpulan itu adalah hasil dari kalian menerjemah memahami dari semua data-data yang dikumpulkan. Misalkan bikin artikel gitulah, bikin artikel tentang modernisasi apa gitu ya. Nah, kalian kumpulkan dari beberapa artikel A, B, C, D misalkan, dari beberapa sumber. Nah, itu belum ada artinya kan semuanya. Yang pertama kalian belum dibaca, yang kedua belum dirangkum dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah dirangkum nih semuanya, sudah dibaca semuanya, baru dapat kesimpulan. Nah, kesimpulan itulah yang disebut dengan informasi gitu. Nah, sedangkan sistemnya itu yang tadi. Bagaimana prosesnya untuk mendapatkan rangkuman tadi? Yang pertama ngumpulin data, yang kedua lalu ada proses pengolahan. Kalau tadi dinamakan apa? Sistem ya. Nah, itu dinamakan dengan sistem informasi. Jadi menyeluruh. Oke, yang kedua, sejumlah data yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah data lain yang mempunyai makna lain gitu ya. Sama yang tadi sudah dijelaskan. Jadi datanya, data mentah diproses jadi data atau informasi. Jadi berubah datanya. Nih contoh kayak gini. Di sini ada data. Ada NIM nih. Yanti Rismayani 2,76 bla 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 nih ya. Ada NIM, ada nama, ada apa ini? Ada IP ya, IPK kayaknya nih. Nah, ini data ini diolah sehingga menjadi gini. Nah, di sini
sudah menjadi informasi, di mana di sini ditambah nih. Ditambah sudah dipilah dari data ini. Yang pertama, jurusan informasi manajemen informasi adalah yang jenjangnya D3 adalah ini. Yang Yanti. Terus ada Ruli. Terus ada Ima. Terus ada Arif. Nah, ini kan lebih informatif kan daripada ini. Di sini kita tidak tahu mana jurusan manajemen informatika, mana jurusan D3. Jadi datanya udah aja di Excel tuh prebet gitu ya. Semuanya diketik nama, NIM sama nilai. Nah, itu yang dinamakan dengan data mentah atau tadi apa? Raw facts. Data mentah. Nah, ini setelah diolah. Jadi diolah itu dipisah-pisah, mana yang jurusan MI. Oh, ini jenjangnya D3. Itu namanya proses. Jadi memilah data gitu. Nah, setelah dipilah jadilah kayak gini. Nah, inilah yang dinamakan dengan informasi. Dua-duanya sama data. Ini data mentah, yang ini data informasi. Oke, kebayang ya? Simpelnya kayak gitu. Terus, contoh bentuk informasi. Informasi disampaikan kepada pengguna atau user dapat direpresentasikan dalam media. Nah, ini tadi bentuk data ini nih. Datanya ini nih. Outputnya bentuknya itu bisa berbagai macam ya. Bisa bentuknya kertas, bisa bentuknya tampilan atau display monitor, bisa suara, bisa audio, apapun. Apapun yang jadi informasi bagi kita itulah yang dinamakan dengan informasi. Jadi media outputnya bisa apa aja. Terus informasi yang dibutuhkan manajemen umumnya dalam bentuk laporan. Ada banyak variasi dan tipe laporan antara lain. Nah, kalau ini lebih udah lebih spesifik ya. Lalu ini yang tadi, naon jadi Noah atau salah atuh. Oh, jadi naon atau informasi teh. Nah, sekarang Bapak nanya ini jadi liar lupa ini. Untuk punya informasi umumnya data perlu jadi naon atau informasi teh. Oh, ini Bapak nanya ceritanya. Sok siapa yang mau jawab? Tapi harusnya gampang ya dipahami. Dan tidak sulit. Coba ngacung, bading absen ya. Tuh 20 menit. Sok saha eta? Nila Mila Rahayu. Oke, hadir berarti. Oke, udah di absen ulah kalabur can ditutup wassalam mah. Sok naon? Oke, ada jadi sistem informasi, ada sistem, ada informasi. Oke, lanjut. Lola ya ditembak we nya. Udah eta mah yang tadi mah. Betul lah. Lola aya teh. Jadi sistem teh apa? Oke, gampang lah gitu. Jadi was Bapak mah bisa ngomong bahasa Sunda ge nya. Terus Novi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alfaniah. Aya teh Novi. Oh, Novi mah emang gak ada nya. Anissa Putri Rahayu. Sok, jadi sistem informasi itu apa? Secara keseluruhan, coba jangan sistem, jangan informasi. Kalau secara keseluruhan, kalau disatuin, jadi sistem informasi itu adalah apa tadi teh? Tuh, kayak akan kita punya waktu 15 menit pas tuh kan, tutup. Terus, ya, wis palinter lah pokoknya mah. Bintang Ananda Hermadani. Bintang. So, sing naon. Boleh. Kalau yang berhubungan dengan elemen-elemen tadi gimana? Mana tadi teh? Aduh, waktu udah keburu habis 14 menit tuh. Hah? Oke. Saya tadi teh bintang. Dedah mau lidah. Dedah mau lidah. Kalau yang dinamakan dengan subsistem tadi apa gimana? Subsistem yang dimaksud dengan subsistem teh. Nah, kamu tidak memperhatikan berarti ya. Nah, sekarang si subsistemnya adalah subsistem itu adalah bagian dari sistem gitu kan.
sama kan, jadi bagiannya dari sistem besarnya gitu, yang di dalamnya sama si subsistem teh. Nah di sini nih subsistem ya. Subsistem ini di dalamnya bisa berupa kumpulan-kumpulan subsistem lagi gitu, dan elemen. Nanti dijelaskan subsistem, elemen-elemen secara fixnya itu apa aja di dalamnya. Jadi subsistem itu bentuknya kayak gimana, lalu yang bukan subsistem itu apa. Jadi di sini kumpulan elemen, makanya tidak disebutkan subsistem di sini, sekumpulan elemen. Jadi elemen itu satu yang berupa subsistem, ada yang berupa objeknya langsung, ada yang berupa apa, non sistem lah, jadi bukan sistem gitu. Devi Yuyun, ya Devi, ya itu Devi Yuyun tapi mute tuh kan, KWC kan meneh mah metak harus open tuh kan. Cek cek indungna eta teh Devi itu cenah gitu. Mantep sok, jadi naon, oh sinyal, jadi naon, naon. Tuh katanya kesimpulannya di apa tuh, perbedaan data sama informasi coba kalau ngelihat tabel di sini. Nah iya, ya sudah bisa lah. Desya Aulia Julfa, naon, naon, sistem membuat cai kopi itu kan sistem kene eta teh, apa informasinya, rasa rasa kopi na amis ente pahit ente, apa prosesnya, ngahijikeun gula jeung kopi, apa bahannya ya gula sama kopi, bahan mentahnya gula kopi, apa prosesnya, prosesnya adalah menyatukan si gula jeung si kopi dengan takaran-takaran tertentu. Masukin ada rule-nya, ada aturan kan, lamun nggak ada aturan mah akhirnya segelas kopina bisa saparapat kan, itu tidak ada aturan. Jadi oh iya kelewat, jadi tetap di dalamnya itu ada rule ya, ada aturan gitu pas prosesnya itu, ada batasan. Nah nanti yang disebut batasannya ada namanya, nanti berikutnya ada kelewat. Ini dulu apa, ancang-ancang bahwa sistem informasi itu bahannya yang pertama ada data, ada proses, ada output atau informasi, dan terakhir ada rule atau aturan atau batasan. Zikir, zikri, si zikri mangudud dah. Apa Farhan, ceritain coba. Ceritain pembicaraan kita dari awal sampai akhir. eh Apa ini mah baru pembukaan aja, informasi teh apa kan, bisa lah. Warna mah saya sana mah macawe sorangannya. Fatan Hidayat, Fathan, sok naon Fatan, mau bercerita apa, tidak nanya kalian mau bercerita apa. Kamila Hamdani, mana Kamila, tadi asa tidak baca nama Kamila soalnya. Lisna Anggreni, mau ngomong apa Lisna? Apa yang mau disampaikan? Tidak ada. Sok. Tuh bobo cina, astagfirullahaladzim. Bejan. Iya, ku Naswah coba bejan Naswah, ayah Naswah. Perhatikan tah. Sabi teh. Oh, Krisna perhatikan Naswah mau ngasih wejangan. Mana Naswah coba? Sok sing ceritain naon cenah sistem informasi teh. Oke. Boleh lah. Tah gitu cenah Lisna. Cing, naon cenah Lisna ulangi. Coba gini we Lisna ceritain sistem informasi bikin comro coba. Satu. Itu informasi kene. Jadi orang tahu rasa comrote seperti itu. Oh kia comrote rasana teh info teh gitu. Ya gimana prosesnya berarti? Nah itu proses yang tadi mengumpulkan berarti kan cocok.
Terus apalagi? Nah, ini kan sama tuh, mengumpulkan. Tadi checklist nage kan mengumpulkan kan. Terus nanti ngumpul ke naon kan, ngumpul ke naon dikumpulkan. Ah, gitu. Terus nah di paruh itu namanya apa itu? Masuk ke proses. Ah, ah. Terus itu masih proses berarti. Terus jadilah comro. Nah, comro itu adalah informatif. Nah, itu sebuah informatif bagi orang. Orang jadi tahu, oh rasana comro teh kieu, di dalamnya teh aya naonan teh aya ladaan, luarnya teh gini kering dan lain-lain. Nah, itu kan info bagi orang. Gitu. Jadi sistem informasi di sini jangan kalian bayangkan nanti masih berhubungan dengan komputer kini enggak. Bebas apapun itu yang melalui lewat proses, lalu nanti data terakhirnya informatif bagi orang lain. Nah, itu adalah sistem informasi. Gampang kan gitu. Kebayangnya? Nina, Novi Alvania, apa? Apa comrote kumaha? Comrote naon ada teh? Astagfirullahaladzim nanya comro. Comro barusan yang dibikin oleh Lisna lada teh. Berarti lah muntah apa lah tidak memperhatikan berarti. Reza Altaran naon lada teh Reza bieu comro. Benar. Tadi kan cuman di parutnya bahan lagi singkong ngungkul. Teladanya berarti betul. Berarti Cirining memperhatikan. Udah di mute nih, Reza gandeng kita mah. Nah, gitu. Silmi. Oh, saya gini ngomong. Oh, sakit. Nah, sakitnya biasanya anggar aya nyawa HP mah bisa lin. Oh, nya. Beres singkong atuh tadi combro anteran anu tilisna. Oh. Trisma. Jadi kumaha? Lain combro lain. Bisi kacombro deui. Benar. Oh ya. Jadi udah kebayang ya apa sistem informasi teh gitu. Kebayang, oke? Okay? Wisnu Rangga. Sok cing naon rek nyarita naon. Bebas lah. Ini kopi. Sok. Ini kopi. Geus dasar wajeng comro eta mah. Contohna sistem caritakeun heula sistem informasi naon pendapat didinya. Tae. Sistem informasi heula apa? Artinya secara harfiah gampang kan belajar mah kitu we atuh ngobrol ge kan yang penting mengerti. Aduh euy. Tadi ada yang izin setengah 10 mau ada yang mau kerja apa tadi teh. Kalau ini udah aja nggak apa-apa. Duluan tidak naon. Udah hadir. Ya udah jadi kesimpulannya gitu ya. Sistem informasi itu adalah kumpulan-kumpulan elemen. Elemennya itu nanti di pembahasan berikutnya akan dibahas lagi. Ada beberapa elemen yang membentuk yang berbentuknya beda-beda gitu, yang akan diproses sehingga nanti bisa menjadi sebuah informasi. Terus nanti aturan-aturannya, terus rule di sistem informasi itu apa aja, ya, batasan-batasan dari setiap sistem. Tadi baru pembukaan aja lah, pembukaan. Tapi secara garis besarnya dari awal sampai akhirnya itu yang dipelajari gitu. Jadi bentuk data itu apa, prosesnya nanti bagaimana. Nah, di dalam prosesnya ini ada aturan, ada rule yang membatasi, yang mengunci lah. Prosesnya itu harus dilakukan A, B, C, D. Nah, itu rule. Sehingga nanti sesuai ya informasi yang didapatkan itu sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Tadi Kamila ada nggak Kamila teh? Gitu. Terus knowledge ya. Semua informasi yang mempunyai tingkat pemahaman yang lebih tinggi lagi kita bahas ya nanti. Contoh tentang penerimaan seperti tadi misalkan ada. Oh ya. Nah tadi yang disebut knowledge atau jadi kalau informasi sudah keluar, misalkan tadi dari sistem akademik ya, informasi yang dihasilkannya itu akan banyak ya.
Informasi yang keluar dari misalkan subsistem penerimaan mahasiswa baru misalkan ya. Mana tadi contohnya? Nah, sini. Informasi yang dihasilkan dari sistem yang ini. Informasi yang dihasilkan dari sistem yang ini. Informasi yang dihasilkan dari sistem yang ketiga ini. Ini ada tiga sistem nih di dalam sistem besarnya. Nah, karena banyak subsistem di dalamnya, berarti nantinya bakalan dapat informasi itu lebih dari satu banyak ya. Nah, dari banyaknya informasi tadi maka jadi knowledge, jadi pengetahuan bagi penggunanya gitu. Jadi banyak info. Oh, dari sistem A gini, ada berita tentang A. Ini dapat berita tentang B, berita tentang C, berita tentang D. Nah, dari semua informasi yang didapat itu jadilah pengetahuan gitu buat kita sebagai pengguna informasi itu. Contoh kecilnya biar biar kebayang. Balik lagi ke sistem akademik tadi. Ini. Nah, pihak-pihak yang apa ya contohnya di sini? Pihak pengguna informasi, salah satu misalkan contoh dosen lah atau pembimbing gitu ya, dosen pembimbing misalkan. Nah, dari sini, dari sistem yang satu dapat info nih bahwa kan ini penerimaan mahasiswa ya, bahwa calon mahasiswa ini tidak lulus gitu. Nah, bukan pembimbing berarti di sini penggunanya misalkan bagian penerima lah ya. Tidak lulus nih. Tapi dari sistem yang lain, misalkan di sini ada informasi tentang oh mahasiswa itu ternyata baik ya, akhlaknya, kelakuannya baik dan lain sebagainya. Nah, si pihak penerimaan tadi bisa aja merubah keputusannya, merubah informasi tadi yang tidak lulus menjadi lulus karena dapat info dari sistem yang lain, dari data yang lain. Nah, itu jadi yang dinamakan dengan knowledge ya. Jadi pengetahuan bagi penggunanya. Gitu. Jadi bisa merubah informasi yang tidak lulus tadi menjadi lulus berdasarkan informasi yang dapat dari subsistem yang lain. Gitu yang dimaksud dengan knowledge itu. Nah, karena nanti bakal kalau udah basisnya komputer itu bakal ada yang disebut dengan pengetahuan tadi secara aplikasinya itu apa sih, gimana bentuknya gitu. Yaitu bayangkan deh lah secara realnya seperti itu yang disebut dengan knowledge. Terus, nah ini untuk pertemuan berikutnya lah. Ini udah langsung ke basis komputer. Udah segitu dulu. Ada pertanyaan? Ini di absen sudah kecuali yang tidak hadir berarti Kamila, Novi, dua orang ya, Kamila sama Novi. Ada yang nanya dulu atau cukup? Silakan di open mic semuanya. Jadi ada yang nanya, ada yang jawab. Yang jawabnya saya random. Bapak di random saya ngejawab. Sok siapa yang nanya? Mending nanya daripada ngejawab. Sok. Bukan ngomongnya jangan sebuah proses karena prosesnya bagian dari sistem. Jadi kumpulan elemen masih gitu ngomongnya. Kalau ngomongnya sistem informasi. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti bertemu lagi hari Minggu. Hari Minggu itu berarti apa? Algoritma ya, algoritma sama apa satu lagi? Pemrograman dasar Pascal ya. Udah gitu aja dulu. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti materi yang disampaikan. Ketemu lagi hari Minggu dan untuk daringnya minggu depan sama ya jam 8 sampai jam 10. Segitu aja dulu jam 7. Segitu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.